Halo Kak Laras. Hai Kak Fitri, selamat siang. Di sana Iya, hujan ya Kak. Kak? Iya. Enggak. Oh, di sini hujan cuacanya. Oke, kita langsung saja karena saat ini sudah lumayan banyak yang join ya. Kita langsung saja karena kita akan sharing mengenai kenapa sih di usia muda ini kita harus memiliki buku. Mungkin jaringan di Kak Fitri masih lewat, kita tunggu sebentar. Halo yang sudah join, selamat bergabung. Oke, kita tunggu lagi beberapa menit. Aku sapa dulu nih kayaknya. Di sini ada Anissa. Halo Anissa. Sebentar. Ya, halo Kak Rudi. Hai Domang. Halo Kak Ana. Ada Kak Dela. Halo Kak Citria. Mohon maaf Kak Citra. Ada juga Kak Sofa. Halo. Hai Febri. Jaringannya Kak Fitri nggak ya? Tunggu sebentar. Anda bisa join ya, Dek. Silahkan, Dek. Ah? Ya, benar. Kak Wayan Arini. Halo. Tunggu sebentar Kak Fitri masih belum bisa join. Aku kirim email. Kok banyak yang join sih? Sebentar. Oh my God. Belum bisa dia di sini ya. Tunggu sebentar. Halo Tevi, Febrian, halo. Nah ini udah join nih Kak Fitri. Tadi jaringannya mulai deh Kak. Suara Laras sudah terdengar jelas di sana Kak? Sudah. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin dari Kak Fitri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita langsung sharing ya untuk sesi santai pada siang hari ini. Dipersilakan Kak Fitri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Yuliani, berdomisili dari Bojonegoro, Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Baik, kalau Kak Fitri salam kenal. Di sini ada beberapa teman Laras sudah join. Mungkin karena kemarin sudah menyebar pamflet dan seharusnya kita sesi sharingnya kemarin ya. Namun karena ada halangan, jadi kitanya mengganti hari menjadi hari ini. Tetap saja temanya masih sama, mengapa kita harus memiliki buku pada di usia muda seperti sekarang ini. Mungkin dari Kak Fitri langsung saja berbagi pengalaman mungkin ya, karena kakaknya sendiri memiliki banyak sekali buku-buku solo yang sudah tercetak dan sudah disebar dan juga beberapa buku antologi. Jadi persilakan Kak Fitri. Jadi pada siang hari ini tuh cukup santai ya teman-teman, yaitu alasan kenapa kok kita itu harus mempunyai sebuah karya buku. Nah, sebelumnya di sini saya mau tanya nih kepada Kak Laras, apakah Kak Laras itu menyukai dunia literasi? Kalau Lara sendiri benar-benar suka Kak, karena asik sekali kalau misalkan kita meluangkan hobi ketika menulis itu di waktu luang sangatlah bermanfaat, apalagi mencetak sebuah karya. Jadi seperti itu Kak. Ya, jadi apa ya? Kenapa temanya itu tentang literasi ya, khususnya itu buku? Karena budaya literasi di negara kita, khususnya Indonesia itu di era globalisasi seperti ini itu udah mulai pudar gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus mengembangkan ataupun Iya. memperbudayakan lagi budaya literasi itu kita terapkan gitu. Nah, terkait dengan alasan kenapa kita harus mempunyai sebuah karya buku. Ini yang harus teman-teman ketahui, khususnya kalau teman-teman dunia literasi dan ingin mempunyai karya buku. Yang pertama yaitu sebagai jalur media dakwah terkeren.
Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ya karena di era digital seperti ini, orang itu kadang enggan untuk melakukan kebaikan, malu-malu untuk menyuarakan kebaikan. Karena itu apa ya? Ya kita tahu sendiri, nanti tuh takut dicap sok pinter, sok suci, dan sok-sok lainnya gitu. Iya, benar sekali. Jadi dengan adanya buku, kita itu bisa menuangkan kebaikan. Bayangkan, jika orang pinter itu enggan untuk menyuarakan kebaikan, nanti itu jadinya akan tumpeng, orang yang keren akan bersuara gitu. Nah, untuk itulah kenapa kok yang pertama yang saya bahas di sini sebagai jalur media dakwah keren, yaitu untuk kita menebarkan kebaikan gitu. Oke, kalau misalkan dari saya sendiri bertanya ya kepada Kak Fitri, karena di sini juga selama kakak sudah mencetak beberapa buku solo itu, hambatan yang ada itu apa aja sih Kak? Mungkin Laras juga kan pengen tahu kenapa sih di usia muda ini kakak juga udah mencetak banyak sekali buku, dan mungkin pasti ada hambatan-hambatan lah yang saat mungkin dari menulis dan lain sebagainya. Oke, kalau hambatannya sendiri sih mungkin rasa malas untuk menyelesaikan naskah ya. Ini cerita. Dulu itu saya itu kan juga orangnya kebetulan suka menulis. Namun saya kalau menulis itu nggak saya tulis pakai tangan. Namun naskah saya itu saya ketik di laptop, kalau nggak gitu di HP kan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu hambatannya dari sinar cahaya laptop. Dan mata saya min ini karena kebanyakan di depan layar laptop itu karena keseringan apa ya, ketik naskah itu. Nah, ya mungkin dari beberapa hambatannya. Lalu hambatan selanjutnya ya teman-teman itu juga termasuk hambatan sih, karena dulu tuh banyak banget yang ngajak saya, kamu bermimpi ingin menjadi seorang penulis dan bla 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 seperti itu. Nah, baik. Tadi Kak Fitri juga sudah bilang hambatannya itu karena tekanan dari teman-temannya ya. Memang sih apapun yang kita lakukan mungkin akan ada kritikan ya Kak ya dari orang lain, apalagi dari teman-teman sekolah kita. Jadi mungkin seperti itu. Nah, dari Kak Fitri sendiri mungkin selama ini saat Kakak mungkin mulai masuk dunia literasinya itu sejak umur berapa nih Kak? Mungkin dari SMP atau dari kapan itu Kakak tertarik dengan dunia literasi jadi seperti itu? Kalau untuk tertarik di dunia literasi itu saya menyukai kayak budaya membaca dan menulis itu ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar ya, di SD. Namun pada waktu saya kayak belum tahu kalau itu juga termasuk di dalam salah satu bakat saya kan gitu. Nah, pernah suatu ketika pada kelas 1 MTS, itu kan saya menjuarai lomba yang diadakan di sekolah saya pada waktu kelas meeting sehabis semester. Dari beberapa komentar itu bagus-bagus, dan guru itu berbilang seperti ini, kamu itu sebenarnya mempunyai bakat di bidang literasi, coba kamu kembangin kan gitu. Nah, dan dari situlah kayak saya itu ingin mencoba mengembangkan hobi saya itu, namun ya namanya juga masih kelas 1 SMP loh ya. MTS itu kan kelas sama saja dengan SMP. Ya, orang itu masih labil-labilnya ya. Pikirannya masih main-main apa gitu. Nah, itu belum kayak terlalu minat gitu, cuma ingin mempelajari namun belum ingin mendalami. Nah, dan pada waktu kelas 9 MTS lah, disitulah kayak titik terangnya. Karena itu melihat salah satu seorang penulis ya di acara TV apa gitu, saya lupa. Dia itu mempunyai karya buku lebih dari 100 buku. Dan wah, apakah nanti saya bisa menjadi seperti itu kan gitu. Ya. Namun, termotivasi ya Kak. Dulu itu kan juga gini, mempunyai sebuah mindset. Saya ini anak desa, apa mungkin saya bisa berkarya dan bla 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 kan seperti itu. Namun alhamdulillah mindset yang
saya kira anak desa yang tidak bisa apa-apa itu saya ubah menjadi anak desa harus berkarya untuk Indonesia. Dan dari situlah saya mulai menggeluti bidang menulis namun belum berani untuk menerbitkannya seperti itu Kak. Dan karya saya yang baru-baru ini terbit yaitu buku ini. Senandung rasa. Iya, kemarin juga Lara sempat lihat di story-nya Kak Fitri, itu baru beberapa hari yang lalu juga ya terbit bukunya. Tapi mungkin dari Les masih penasaran apa sih isi tulisannya Kak Fitri di buku. Nah, untuk Kak Fitri mungkin ada nggak sih cerita, satu cerita aja yang pernah bikin Kak Fitri down, terus tiba-tiba mungkin dari gini, awalnya dapat ejekan dari teman dan tiba-tiba kakak merasa down gitu kan. Cara kakak membangkitkan lagi gitu rasa downnya kakak dan kembali menulis itu caranya seperti apa? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi Kak. Kalau seperti itu ada, kan gini, saya tuh tipikal orang yang dari SD juga itu kan sering dibully ya, entah itu dari bulian secara fisik maupun secara celotehan, Verbal. itu sering banget. Dan saya tuh di titik terangnya pada kelas 4 SD itu dibully sama kakak kelas saya. Dan di Hmm. kelas 5 itu juga dibully sama kakak kelas saya. Dan dari situlah kayak mencoba, kalau kita dibully, kita nggak bangkit, kita nggak keluar dari zona nyaman, kapan kita akan maju kan gitu. Nah, dan dari bulian tersebut, jadikan hinaan dan cacian sebagai motivasi untuk menggapai mimpi. Dan alhamdulillah, yang saya dulu tidak pernah terpikirkan, saya akan menjadi seperti saat ini, bisa bertemu dengan Kak Laras, namun dengan usaha dan doa dan diizinkan juga sama Tuhan Yang Maha Esa, saya diberi kesempatan untuk menjadi saya yang sekarang dan bisa menyapa. Iya benar sekali mungkin ada mungkin beberapa orang yang ejekan itu dijadikan beban gitu dan ada juga ejekan dan serta kritikan dari seorang itu dijadikan motivasi ya seperti Kak Fitri sendiri. Nah mungkin dari rasa banyak apalagi dari dari temannya kita itu agak menyimpang ketika kakak menjadi founder itu em, ada nggak sih hambatan ketika menulis gitu maksudnya maksud dari Las ketika kakak saat ini kan kakak banyak mengikuti organisasi nih kak. Nah dari tugas-tugas yang kakak dapat di organisasi itu kayak ngebuat rasa apa namanya kayak membuat ada hambatan nggak sih ketika menulis gara-gara tugas-tugas dari organisasi jadi seperti itu kak. Kalau untuk itu, dulu itu sempat pernah, karena kan belum bisa mengatur waktunya. Nah, namun setelah saya itu diberi sebuah motivasi oleh mentor saya minimal itu harus menulis satu lembar, satu hari itu satu lembar. Maksudnya kalau nggak gitu, satu hari Hmm, satu subbab. Bayangin saja ya, di antara banyaknya aktivitas seperti itu kan saya juga masih pelajar. Satu hari satu ya subbab. benar. Itu gimana cara ngaturnya gitu? Nah, saya menuangkan isi hati saya untuk menulis pada tidur dan Ya benar. dari situlah kayak otak saya ini bisa pikir gitu. Ya, mungkin nggak sampai satu bab sih. Saya satu hari itu kadang dapat 3 halaman, kalau nggak gitu 4 halaman. Itu juga udah bersyukur banget. Yang penting itu satu hari harus nulis, kalau nggak gitu satu hari minimal harus menulis 1 halaman. Gitu, Kak. Oh iya benar sekali. Karena kemarin juga Laras lihat kan pertama kali ketemu Kak Fitri, Laras tahunya kakak itu sebagai founder, namun ternyata banyak sekali komunitas-komunitas dan juga beberapa organisasi yang kakak ikuti. Dari sana Laras berpikir apakah Kak Fitri bisa mengatur waktunya, kenapa bisa sampai mencetak banyak buku juga gitu. Mungkin dari sini kan kita bisa sharing gimana sih dari orang-orang yang sudah berpengalaman kita bisa bukan menggurui ya Kak istilahnya namun kita hanya berbagi pengalaman yang sudah kita jalani. Jadi mungkin seperti itu. Di sini ada sebelum kita akhiri ya Kak ya dari sharing siang siang hari ini, ada nggak sih pesan-pesan dari Kakak untuk
saya juga untuk Lara selaku pelajar saat ini dan untuk teman-teman yang menghadiri sesi sharing kita di siang hari ini, Kak. Dipersilakan. Mungkin ada pesan atau apa yang ingin Kakak sampaikan ke kami? Nah, kalau pesan dari saya ya, kita itu mumpung masih muda. Ini kan saya masih muda. Umur saya tuh baru 15, berinjak 16 bulan Juli nanti. Sangat muda kan? Nah, Iya, sangat muda. nah, untuk itulah, mumpung kita masih muda itu kita harus memperbanyak karya. Soalnya itu apa? Kita itu harus meninggalkan sebuah jejak juara dan jejak peradaban. Bayangkan, ketika kita sudah mempunyai karya buku, kita nggak tahu kan umur kita itu sampai kapan. Bisa saja sampai besok, atau nggak nanti, atau nggak kapan. Ya, Nah, benar sekali. di saat kita sudah mempunyai sebuah karya buku, apalagi karya buku dengan judul ini yang sangat fenomenal lah ya istilahnya. Seumpama nih, 100 tahun saya sudah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, saya sudah meninggalkan sebuah jejak peradaban, yaitu jejak juara, sebuah karya buku. Nanti bisa dikenal, oh ternyata si ini penulis buku ini dengan judul ini pada tahun ini, gitu. Jadi mumpung muda itu harus berkarya, mumpung muda harus bermanfaat, dan mumpung muda itu harus meraih prestasi. Dan ingat ya, prestasi itu nggak hanya di sekolah, di kampus ataupun di apa, namun prestasi itu adalah ketika kita mengembangkan bakat kita. Apa yang kita punya itu kita kembangkan, janganlah dipendam. Potensi kita lah istilahnya itu kita kembangkan gitu. Kalau seumpama saya pengen berprestasi di bidang Oke, mungkin sinyalnya Kak Fitri masih terganggu ya. Jadi mungkin untuk sesi sharing siang hari ini kita cukupkan sampai saat ini dulu. Karena juga dari Kak Fitrinya sudah ada gangguan sinyal. Nah, mungkin kita ketemu lagi next time dan tentunya semoga apa yang kita sharingkan tadi semuanya bisa memotivasi teman-teman dan juga motivasi Laras. Akhir kata, Laras akan tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.